Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia nikmatnya. Pertama nikmat kesehatan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas saya, yaitu tugas mata kuliah psikologi umum. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam atas junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkenalkan, saya atas nama Agustini dengan NIM 1051911000524. Di sini saya akan mengajar tentang materi teori perkembangan psikologis. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan rahmat karunia nikmatnya sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam proses belajar mengajar. Tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam atas junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi baik adik-adik, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran psikologi umum yang membahas materi mengenai teori perkembangan psikologis. Tapi sebelum saya menjelaskan materi saya ingin bertanya dulu sama adik-adik, mungkin ada yang tahu apa itu psikologis? Ada yang tahu? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Amelia. Jadi yang saya ketahui, psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku, proses mental dan interaksi manusia. Selain itu, psikologi mempelajari ilmu jiwa manusia. Baik, terima kasih. Oke, jadi yang dikatakan Tiara tadi sudah mengajar. Jadi psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia. Jadi langsung saja kita masuk ke materi kita, yaitu teori perkembangan psikologis. Di sini saya akan membahas tentang pengertiannya, jenis-jenis, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, maupun studi kasus mengenai teori tersebut. Jadi yang pertama, pengertian dan jenis-jenis teori perkembangan psikologi. Jadi pengertiannya secara umum yaitu teori perkembangan psikologi adalah teori yang mempelajari berbagai perubahan dan perkembangan yang dialami manusia, mulai dari konsepsi hingga menjelang kematian. Sedangkan psikologi perkembangan merupakan cabang ilmu psikologi yang menelaah perubahan individual, baik mendeskripsikan dan menjelaskan perubahan perilaku menurut tingkat usia. Jadi teori perkembangan psikologi ini ada 3 pendapat. Yang pertama teori perkembangan kognitif Piaget, ada teori perkembangan psikososial Erikson, kemudian ada teori perkembangan moral Feuerbach. Jadi kita membahas yang pertama yaitu teori perkembangan kognitif Piaget. Jadi yang Piaget ini berfokus pada bagaimana anak-anak membangun pemahaman mereka tentang dunia melalui interaksi dengan lingkungannya. Jadi teorinya itu menekankan pada tahapan perkembangan kognitif yang bersifat universal atau menyeluruh dan berurutan. Tahapannya itu yang pertama ada sensory motor pada usia 0 sampai 2 tahun. Kemudian yang kedua yaitu pra-operasional, yaitu pada usia 2 sampai 7 tahun. Kemudian pada tahap operasional konkret pada usia 7 sampai 11 tahun. Kemudian yang terakhir atau keempat itu pada tahap operasional formal pada usia 11 tahun ke atas. Jadi itu tadi sedikit pengertian tentang teori perkembangan kognitif Piaget. Selanjutnya pengertian tentang teori perkembangan psikososial Erikson. Jadi Erikson ini berfokus pada perkembangan kepribadian sepanjang tentang hidup. Jadi teorinya ini mengidentifikasi 8 tahapan perkembangan psikososial, masing-masing ditandai dengan
krisis atau konflik yang harus diatasi individu untuk berkembang secara sehat. Jadi yang pertama yaitu kepercayaan PS, ketidakpercayaan pada saat bayi berusia 0 sampai 18 bulan. Kemudian yang kedua, otonomi PS, rasa malu dan ragu pada saat bayi berusia 18 bulan sampai 3 tahun. Kemudian yang ketiga, inisiatif PS, rasa bersalah, yaitu pada saat dia sudah berusia 3 sampai 5 tahun. Kemudian yang keempat, kerajinan PS, inferioritas pada saat anak-anak sudah berusia 5 sampai 12 tahun. Kemudian yang kelima, pada tahap identitas PS, kebingungan terang, yaitu di mana anak-anak atau remaja sudah berusia 12 sampai 18 tahun. Kemudian yang keenam yaitu keintiman PS, isolasi, di mana sudah berusia 18 sampai 40 tahun. Kemudian ketujuh yaitu kreativitas PS, stagnasi, ini sudah berusia lanjut, yaitu pada usia 40 sampai 65 tahun. Kemudian terakhir itu integritas PS, keputusasaan. Ini adalah usia lansia yang dimana sudah berusia 65 tahun ke atas. Selanjutnya yang ketiga yaitu teori perkembangan moral Kohlberg. Jadi Lawrence Kohlberg berfokus pada perkembangan moral, yaitu bagaimana individu mengembangkan pemahaman tentang benar dan salah. Teorinya ini mengidentifikasi 3 level perkembangan moral. Dari tadi itu teori perkembangan kognitif Piaget 4 tahap toh. Jadi teori perkembangan psikososial Erikson ada 8 tahap. Jadi ini teori perkembangan moral Kohlberg ada 3 tahap. Yang pertama yaitu tahapnya level pra-konvensional, kemudian tahap level konvensional atau moralitas konvensional, kemudian yang ketiga itu level pasca konvensional. Jadi itulah tadi penjelasan mengenai pengertian dan jenis-jenis teori perkembangan psikologis. Selanjutnya contoh dalam kehidupan sehari-hari mengenai 3 teori tersebut. Yang pertama, contoh teori perkembangan kognitif Piaget. Kita ambil contoh pada tahap sensori motor, yaitu tahap ketika anak belajar tentang dunia melalui indera dan perilaku motoriknya. Jadi pada tahap ini anak-anak akan memasukkan benda ke dalam mulut untuk melihat apakah benda itu bisa dimakan atau tidak. Jadi itu tadi contoh mengenai teori perkembangan kognitif Piaget. Kemudian yang kedua, teori perkembangan psikososial Erikson. Contohnya itu teori Erikson adalah, jadi teori Erikson adalah tahap truth versus mistrust, yaitu tahap ketika anak-anak berkembang secara baik fisik dan mentalnya apabila lingkungannya memenuhi kebutuhannya sendiri. Kemudian contoh teori perkembangan moral Kohlberg yaitu kita bisa ambil wawancara keputusan moral, yaitu wawancara yang menggunakan dilema moral untuk menentukan penalaran moral tahapan mana yang digunakan partisipan. Ya, jadi itu tadi contoh kehidupan sehari-hari mengenai 3 teori tersebut. Kemudian selanjutnya studi kasus mengenai 3 teori perkembangan. Jadi yang pertama, teori perkembangan kognitif Piaget. Studi kasusnya yaitu Jan Piaget, seorang psikolog Swiss atau seorang psikolog yang berasal dari Swiss yang mengajukan teori tahapan perkembangan kognitif. Jadi menurut Piaget ini anak-anak seusia Soviet akan berada dalam tahap pra-operasional, yaitu sudah berusia 2 sampai 7 tahun. Kemudian karakteristik utama dari tahap ini yaitu pemikiran simbolik, yaitu anak-anak berpikir secara simbolik, yaitu anak-anak mulai menggunakan simbol untuk menggambarkan objek dunia nyata. Jadi misalnya seorang anak mungkin menggunakan otak untuk bermain mobil-mobilan. Selanjutnya studi kasus mengenai teori perkembangan psikososial Erikson. Jadi Erik Erikson yaitu psikolog yang berasal dari Jerman Amerika, mengajukan teori perkembangan sosial yang terdiri dari 8 tahap yang saya sudah jelaskan tadi.
Jadi menurut Erikson, anak-anak seusia Sawyer akan berada dalam tahap industri atau inferioritas, yaitu pada usia 5 sampai 12 tahun. Jadi karakteristik utama dari tahap ini yaitu belajar. Jadi ini adalah tahap penting untuk belajar, di mana anak-anak mulai mengembangkan kreativitasnya, berprestasi di sekolah, dan berinteraksi sosial. Keberhasilan dari tahap ini menghasilkan rasa kompetensi, sedangkan kegagalan menghasilkan perasaan rendah diri. Kemudian yang terakhir, teori perkembangan moral Holbert. Jadi studi kasus teori perkembangan moral Holbert ini dapat diilustrasikan dengan contoh dilema Haynes, yang dimana dilema Haynes ini bercerita tentang Haynes yang harus memilih antara mencuri obat penyelamat nyawa atau istrinya yang sakit parah untuk mengikuti hukum. Di mana Haynes ini menjawab pertanyaan ini dapat mengungkapkan tahap perkembangan moralnya. Jadi inilah tadi penjelasan saya mengenai materi teori perkembangan psikologis. Jadi kita dapat simpulkan bahwa dalam teori perkembangan psikologis ada 3 pendapat para ahli, yaitu Piaget, di mana teori yang berfokus pada teori perkembangan kognitif, ada Erikson yang berfokus pada teori perkembangan psikososial, kemudian ada Holbert yang berfokus pada teori perkembangan moral. Jadi sebelum saya tutup, saya membuka sesi tanya jawab. Jadi saya berikan kesempatan kepada adik-adik yang ingin bertanya. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Indrayani. Saya ingin bertanya, kan kakak tadi sudah menjelaskan tentang teori kognitif Piaget. Dalam teori tersebut terdapat tahapan sensori motor. Jadi coba kakak jelaskan bagaimana itu tahapan sensori motor. Oke, baik, pertanyaan yang bagus. Masih ada yang mau bertanya? Saya Kak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awalia Ramdhani. Saya ingin bertanya, dalam penjelasan kakak tadi saya mendengar kata partisipan. Kak, apa yang dimaksud dengan partisipan? Oke, baik. Masih ada yang mau bertanya? Saya Kak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Ismayati. Saya ingin bertanya, kakak tadi sudah menjelaskan beberapa teori perkembangan menurut Piaget, Erikson, dan Holbert. Jadi sebenarnya apa itu Piaget, Erikson, dan Holbert? Oke, jadi terima kasih atas pertanyaannya adik-adik. Jadi saya langsung jawab ya. Yang pertama pertanyaan dari Rifka. Pertanyaannya itu bagaimana itu tahap sensori motor, yang dimana anak-anak berusia 0 sampai 2 tahun. Jadi ada tahap sensori motor ini, yaitu bayi memahami dunia melalui sensasi dan tindakan motorik, yaitu mereka mengembangkan objek permanensi, yang dimana objek permanensi ini yaitu pemahaman bahwa objek tetap ada meskipun tidak terlihat. Itu jawaban dari saya. Apakah diterima? Diterima, Pak. Oke, terima kasih. Jadi selanjutnya pertanyaan dari Nani. Yang pertanyaannya partisipan ya. Jadi partisipan itu adalah individu atau kelompok yang terlibat dalam suatu kegiatan seperti penelitian atau politik. Jadi itu jawaban singkat saya mengenai partisipan. Apakah dipahami? Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Hikmah. Siapa itu sebenarnya Piaget, Erikson, dan Holbert? Jadi Piaget, Erikson, dan Holbert ini adalah para ahli yang mengembangkan teori perkembangan manusia dan anak-anak, yang dimana saya sudah jelaskan tadi ya. Jadi Piaget ini berfokus pada perkembangan kognitif, sedangkan Erikson berfokus pada perkembangan psikososial, dan Holbert
berfokus pada perkembangan moral. Nah, itu jawaban dari saya. Bagaimana dengan hikmah? Dipahami? Bisa. Oke, baik. Karena waktu yang singkat, jadi saya tutup ya pelajaran kita hari ini. Jadi kalau masih ada yang mau bertanya, bisa chat saya langsung atau bisa juga datang ke rumah bertanya. Mungkin cukup sekian pelajaran kita hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi solusi saya terkait materi yang saya angkat, yaitu untuk memahami dan menguasai materi teori perkembangan psikologi, penting untuk mempelajarinya secara aktif melalui berbagai metode seperti membaca, berdiskusi, dan menganalisis studi kasus, diskusi kelompok dan media. Pembelajaran seperti video atau infografis dapat membantu memperjelas pemahaman, sedangkan penerapan praktis melalui observasi individu dan berbagai tahap perkembangan dapat memperdalam pemahaman secara nyata. Dengan menggabungkan berbagai pendekatan ini, pemahaman tentang teori-teori perkembangan psikologi dapat diperkuat dan diaplikasikan dalam konteks kehidupan sehari-hari.